Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi mancanegara. Tanpa mengindahkan kecaman Tiongkok, Ketua DPR Amerika Serikat akhirnya mendarat di Taiwan. Di depan Presiden Taiwan, Pelosi menyebut kedatangannya sebagai bentuk kesetiaan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Kunjungan Pelosi ini direspon Tiongkok dengan menggelar operasi militer besar-besaran di sekitar Taiwan hingga memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Taiwan. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Taiwan Selasa malam waktu Taiwan. Saat mendarat di Bandara Songshan, Taipei, Pelosi disambut oleh Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu. Pelosi menjadi pejabat Amerika tertinggi pertama sejak 25 tahun yang mengunjungi Taiwan. Rabu pagi, Pelosi bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Dalam pidatonya di depan Presiden Taiwan, Pelosi menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan Taiwan. Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. Pernyataan Pelosi dibahas dengan ungkapan terima kasih oleh Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Tsai bahkan menyebut Taiwan sebagai sahabat Amerika Serikat yang paling setia dan dapat diandalkan. Lebih jauh, Tsai menyebut kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang krusial seperti keamanan, ekonomi, hingga rantai pasokan. 台湾是美国可靠而且可信赖的合作伙伴，我们会持续和美国国会及行政部门在印太区域安全、经济发展、人才培育以及供应链合作等各层面强化合作，让台美关系可以进一步的提升。 Dalam pertemuan tersebut, Presiden Taiwan bahkan memberikan penghargaan sipil tertinggi Taiwan kepada Pelosi. Kunjungan Pelosi ke Taiwan ini mendapat kecaman keras dari pemerintah Tiongkok. Beijing menyebut kedatangan Pelosi tersebut bukti bahwa Presiden Joe Biden tidak menghargai prinsip satu Tiongkok. Tiongkok bahkan memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing sebagai bentuk protes lawatan nekat Pelosi. Protes Tiongkok tidak hanya dilakukan melalui jalur politik. Pekan ini, China juga menggelar latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan. Latihan mencakup wilayah perairan dan udara di 7 titik oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Deputi Chief of Staff Eastern Theater Command, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Gu Zong mengungkap latihan perang meliputi latihan penembakan hingga uji coba peluncuran rudal. Tak cukup dengan menggelar latihan militer, Beijing juga menjatuhkan sanksi ekonomi ke Taiwan berupa penangguhan sementara ekspor impor sejumlah komoditas ke Taiwan. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, saat ini semua pihak masih mengkalkulasi sejauh mana kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan berdampak pada hubungan bilateral antara Tiongkok, Taiwan, dan juga Amerika Serikat. Akankah ketegangan ini berpotensi berujung perang? Untuk membahasnya sudah bergabung jurnalis China Media Group, Wang Xin. Halo, selamat malam waktu Jakarta, Wang Xin. Halo malam, Alfi, para pemirsa di Indonesia. Ya, bisa Anda gambarkan bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan disebut mendapat kecaman keras dari pemerintah Tiongkok, bahkan berujung pada pemanggilan Duta Besar Amerika Serikat di Beijing. Apa sudah ada perkembangan terbaru hasil pemanggilan Dubes Amerika Serikat itu? Sebenarnya kunjungan Pelosi ke Taiwan dianggap pemerintah Tiongkok sebagai perilaku yang melanggar prinsip satu Tiongkok yang pada umumnya dianut komunitas internasional. Karena menurut 3 komunike pertama Tiongkok AS AS mengakui pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah pemerintah sah yang satu-satunya di Tiongkok. AS juga berkomitmen tidak melakukan hubungan pemerintah dengan otoritas Taiwan. Tapi ternyata kunjungan Pelosi ini yang melanggar komitmen tersebut.
tujuannya sebenarnya untuk memprovokasi Tiongkok atau mengekang Tiongkok melalui Taiwan. Nah, kemarin malam Tiongkok telah memanggil Dubes AS untuk Beijing untuk memprotes kunjungan tersebut. Nah, sementara itu Kemlu, Kemhan atau Kongres Tiongkok ya dan berbagai lembaga pemerintah Tiongkok juga beramai-ramai menyatakan kecaman ada kunjungan tersebut. Alfi. Iya, termasuk juga ada digelarnya latihan perang di sekitar Taiwan oleh Tiongkok sebagai unjuk kekuatan perang. Seperti apa bentuknya dan apakah latihan itu masih digelar di sekitar Taiwan? Nah, menurut kantor berita Xinhua yang kantor berita yang resmi di Tiongkok ya, dari pukul 12 besok hingga pukul 12 tanggal 7 yaitu 3 hari ya, Tentara Pemberontakan Rakyat Tiongkok ya mengumumkan akan melakukan latihan militer besar dengan peluru tajam di beberapa daerah sekitar Pulau Taiwan. Nah, ini boleh dikatakan sebagai latihan militer yang terbesar di kawasan tersebut. Nah, tujuannya adalah memberikan tekanan kepada kekuatan Taiwan merdeka. Alfi. Lalu apa respon dari Taiwan sendiri? Apakah juga sudah ada respon dari pihak Amerika Serikat termasuk Nancy Pelosi mengenai unjuk kekuatan perang yang Anda sampaikan tadi salah satu latihan terbesar di wilayah tersebut? Nah, sejauh ini saya belum mendapat informasi dari pihak Taiwan mengenai tangkapannya terhadap latihan militer dari Tiongkok ya. Tapi sebenarnya informasi rincian dari pihak militer Tiongkok juga tidak diumumkan, seperti belum diumumkan berapa tentara dikerahkan atau senjata jenis apa digunakan. Tapi menurut peta yang diumumkan ya, latihan kali ini akan diadakan di sekitar 6 daerah yang keliling Pulau Taiwan. Itu jelas tiada caranya dalam sejarah itu, Alfi. Dan sekarang semua mencoba melihat dan mengkalkulasi apakah termasuk unjuk kekuatan perang yang dilakukan oleh Tiongkok ini bisa diartikan menjadi sinyal bahwa ada potensi perang akibat kunjungan Pelosi ke Taiwan? Nah, sebenarnya pemerintah Tiongkok selalu berupaya semaksimal untuk itu namanya menyatukan tanah air secara damai dan menjalankan politik satu negara dua sistem. Tapi Tiongkok juga berkomitmen ya tidak melepaskan solusi penyatuan melalui kekuatan bersenjata. Nah, kekuatan militer senjata Tiongkok hanya ditujukan pada kekuatan Taiwan merdeka, tapi bukan ditujukan pada rakyat Taiwan. Menurut saya itu kekuatan militer di Tiongkok ya atau kekuatan bersenjata hanya satu solusi yang final yang diambilkan Tiongkok untuk menyatukan tanah air itu. Jadi kalkulasi dan juga wacana bahwa jangan-jangan akan terjadi perang masih terlalu jauh menurut Anda? Menurut saya sih masih jauh ya. Baik, Wang Xin, termasuk juga sikap Tiongkok menjatuhkan sanksi ekonomi ke Taiwan. Salah satunya penangguhan sementara ekspor impor sejumlah komoditas ke Taiwan. Seperti apa reaksi dari Taiwan dan kapan sanksi ekonomi itu mulai berlaku? Memang itu tanggapan Tiongkok terhadap kunjungan Pelosi di Taiwan itu termasuk pula itu sanksi ekonomi. Dikabarkan daratan Tiongkok telah melarang beberapa jenis komoditi yang impor dari Taiwan, terutama macam itu buah-buahan, ada makanan atau barang industri ringan. Dikabarkan banyak komoditi dari Taiwan telah ditolak di pakaian daratan Tiongkok mulai hari ini. Nah, sebenarnya itu bentuk menyejahterakan petani Taiwan. Daratan Tiongkok selalu memberikan kemudahan atau kebijakan preferensial kepada barang-barang yang dari Taiwan. Nah, maka diyakini ya sanksi tersebut pasti akan menimbulkan dampak kepada ekonomi Taiwan. Tadi itu segala risiko harus ditanggung jawab oleh otoritas Taiwan merdeka. Singkat kata yaitu risiko kunjungan Pelosi ke Taiwan itu pada akhirnya ditanggung oleh rakyat Taiwan sendiri. Ini sayangnya itu. Sayangnya seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis China Media Group Wang Xin untuk waktu dan juga keterangan Anda di Top News pada malam hari ini.